untuk jiwaku, beri kicauan madu untuk hidupku. Kini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan maju untuk hidupku. Kini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hidup Anda juga penuh dengan senyuman sampai dengan hari ini. Dan pastinya juga mudah-mudahan mood Anda tetap terjaga, tetap oke, tetap on, dan konsentrasi juga tetap baik begitu ya. Tidak ada yang namanya tidur terganggu, nafsu makannya tidak benar gitu. Dan terjaga dengan baik gitu. Karena di saat ini semua hilang, waduh ini mulai nih ya. Ini mulai siap-siap menjadi gangguan mood mengarah ke depresi. Jangan sampai kena yang satu ini. Depresi ini memang dapat mengenai siapa saja, bisa ada di setiap orang. Cuman memang orang-orang dengan penyakit kronik yang seperti stroke ini memiliki lebih resiko tinggi terkena depresi. Lalu bagaimana penanganan depresi pasca stroke? Kemudian juga seperti apa peran masyarakat dalam hal ini dan seberapa penting sebenarnya kesehatan jiwa kita harus kita jaga. Siap, hari ini saya Vira Maya bersama dengan Anda sampai dengan kurang lebih 60 menit ke depan tentunya dalam ranah publik bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada 4 tamu saya hari ini yang siap berbincang mengenai tema kita yaitu penanganan depresi pasca stroke. Di samping saya, beliau adalah Bapak Syukron Arif Mutakin SE MAP dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Syukron. Waalaikumsalam Mbak Vira, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Ini suasana yang berbeda. Bentar Pak, saya harus mengeja tulisan Jawa yang ada di baju Bapak. Bisa baca? Bisa dong. Ntar dulu, ada urusan apa Bapak hari ini gitu ya. Saya curiga nih, karena beliau baru saja mengeluarkan buku yang urusannya adalah dengan wong Jawa ojo ilang Jawa nih. Iya. Ini juga ada urusannya dengan depresi loh Pak. Karena kalau orang Jawa ilang Jawone gitu ya, aruh-aruh nggak pernah, gitu iya, Pak. betul. Iya, ini dalam rangka itu kah atau gimana Pak? Kebetulan ya saya salah satu kemarin ketua pansus tentang perda
pemeliharaan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa. Oh, Dan I aksara Jawa see. tuh hari ini sudah mau kayaknya mau punah dulu Oke. kemarin tuh. Tapi Iya. dengan adanya perda ini sekarang sudah mulai banyak bergerak, termasuk saya bertanggung jawab moral untuk bagaimana kembali mengingatkan Oke. bahwa Wong Jawa itu punya aksara yang harus dilestarikan gitu loh, Mbak. Siap. Nah, makanya saya ya buat baju ini buatan sendiri ini, Mbak. Oh iya, pantas tadi nawarin Bapak ya. Dan saya buat buku itu dalam Wong Jawa Jalang Jawane. Jadi salah satu yang orang Jawa itu yang harus diperhatikan tidak hanya bahasanya tapi juga ada di situ aksara yang itu merupakan warisan dari leluhur yang harus perlu kita uri-uri, kita lestarikan, baru kita. Dan sekarang sudah masuk ke dunia digital. Dan Oke. buku saya tentang aksara Jawa di dunia digital. Harapannya kipetnya nanti Hono Coroko Sudah. Solo ya. Sudah. Besok harus dipakai itu. Tak WA nanti pakai itu. Oh, ya. siap. Bisa baca enggak tapi? Bisa dong, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, Ya. Pak Sukron, terima kasih sudah bergabung bersama Iya. dengan kami Iya, hari iya. ini. Dan kalau tema kita mengenai penanganan depresi pasca stroke. Nah, kalau ngomongin stroke-nya dulu deh, baru setelah itu depresi pasca stroke-nya seperti apa. Dokter sudah hadir di sini, ada Dr. Dodi Wahyu Lestianugraha, spesialis neurologi. Beliau adalah seorang dokter spesialis neurologi. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Iya. Ini patologi mengenai stroke, nanti saya tanya banyak hal terkait ini ya. Siap. Terima kasih dokter sudah bergabung. Satu lagi, kalau ngomongin pasca stroke, kemudian depresi, stres, nah ini beliau nih yang paling sering didatengin pasien-pasien pasca stroke. Ya kok saya begini ya Bu, begitu ya. Beliau adalah seorang psikolog dan konselor di Rumah Sakit JIH. Ada Ibu Hapsari Fakih, SPSI MA. Assalamualaikum Mbak Hapsari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari Terima ini. kasih, Mbak Semakin Vina. banyakkah teman-teman yang datang ke tempat Ibu pasca dia mengalami stroke gitu Bu? Banyak. Nanti cerita ya Bu pengalamannya ya. Iya. Oke. Nah, kalau sudah begitu berarti butuh dukungan dong dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari lingkungan yang pasti. Nanti saya akan tanyakan banyak hal terkait ini kepada Ibu Santi Wardaningsih, MKep, spesialis keperawatan jiwa PAD. Beliau adalah seorang dosen keperawatan FKIK UMY. Ya. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan ceria beliau Insya ini. Allah sehat jiwa, sehat raga. Oke, jadi kalau nanya tolong yang lengkap ya. Apa kabar, sehat? Yang mana dulu yang ditanya gitu ya? Raganya sehat, jiwanya belum tentu. Bahaya nih. Oke, baik. Tema kita adalah penanganan depresi pasca stroke. Nah, sebenarnya stroke ini bisa mengiapi siapa saja gitu ya. Bisa saya, bisa Anda, bisa semuanya. Cuman orang kan pasti korelasinya stroke gara-gara usia gitu ya. Tapi bisa nggak sih ini karena bawaan dokter terkait dengan stroke dulu nih? Jadi bisa, Mbak. Jadi stroke itu bisa disebabkan oleh karena faktor genetik. Oke. Jadi ada beberapa jenis stroke yang memang dia itu genetik turunan dari familial seperti itu. Jadi mungkin karena dari ayahnya, orang tuanya, ibunya kayak gitu membawa genetik tertentu, pola genetik tertentu, kemudian diwariskan ke anaknya sehingga bisa menyebabkan kelainan di pembuluh darahnya. Biasanya seperti itu. Baik. Nah, berarti anak-anak pun bisa kena stroke? Bisa, anak-anak pun bisa kena stroke. Paling mudah pernah dokter tangani? Kalau anak-anak kan biasanya menangani dari bagian pediatri, dari Oke, bagian anak-anak. oke. Kalau dari kami, usia 20-an itu pernah kami tangani. 20, itu karena kelainan ya? Iya, Tapi kalau karena faktor yang lain, ini kan berarti tidak bisa dirubah nih ya? Tapi kan ada faktor gaya hidup, ada faktor pola makan dan segala macam. Iya. Itu seperti apa? kalau untuk faktor yang tidak dapat diubah itu memang yang paling berpengaruh untuk terjadinya stroke itu adalah hipertensi ya Mbak ya. Hipertensi, kemudian diikuti obesitas. Sekarang kan banyak ya segala macam makanan tersedia sehingga menyebabkan kita jadi berat badan berlebih, kurangnya aktivitas, terus kemudian juga diabetes, terus kadar kolesterol yang tinggi seperti itu. Kalau disebabkan oleh karena itu, saya pernah menemui paling muda itu di usia 30-an. Itu karena pola makan? Karena pola lifestyle-nya hidupnya seperti dia. itu, nggih, ya. Mudah sekali berarti 30-an ya Iya, sudah mulai kena 30-an. stroke ya. Baik. Nah, begitu sudah terkena stroke, Pak Sukron Don Sewu, saya mau langsung ke psikolog dulu ini, Bu Hapsari. Terkena stroke, kemudian setelah itu, dokter bisa sembuh ya kalau stroke itu ya? Bisa, bisa. Tapi, tergantung keparahan stroke-nya. oke, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut. Iya. Teman-teman yang sering konsultasi ke tempatnya Bu Hapsari, ada yang dia kena stroke, kemudian dia mengalami depresi gitu. Seperti apa sih Bu? Kelihatan nggak gejala-gejalanya seperti apa? Banyak biasanya yang merujuk ke psikolog, yang ke saya itu adalah keluarga. Oh, malah keluarga? Ya, Oke. jadi kalau yang bersangkutan sendiri
tidak merasa gitu ya. Jadi yang bersangkutan tidak merasa kalau dianya itu ada gangguan. Nah, cuman kebanyakan adalah keluarga yang merujuk. Jadi akhirnya konsulnya ya akhirnya family therapy begitu. Karena itu sudah tidak bisa pasien sendiri dia menghandle dirinya sendiri karena faktor stroke-nya itu begitu. Jadi ada beberapa yang terjadi depresi itu memang karena faktor dari stroke-nya. Jadi stroke-nya itu serangan stroke-nya itu menyerang saraf yang kalau ini di hemisfer ya, jadi yang sebelah kiri seperti itu. Dan itu banyak 64% lah terjadi. Seperti itu. Kemudian family therapy itu yang modelnya seperti apa? Prinsipnya seperti apa? Family therapy itu ya apa namanya nanti caregiver-nya yang keluarga terdekat, keluarga terdekat atau mungkin biasanya kan nanti ada ininya ya apa namanya susternya kadang-kadang kan gitu ya. Itu ya kita berikan pemahaman, kita terapi juga karena ada beberapa nyun sewu ya, bukannya saya gimana. Pasien saya itu yang stroke suaminya nyun sewu yang meninggal istrinya gitu. Karena apa nih? Karena ya sebagai caregiver dia belum kuat secara mental kah? Ya, terus karena mungkin kan suami istri ya sudah ini kan sepuh ya sudah sepuh. Sudah berpuluh tahun menikah begitu, jadi suaminya seperti itu, terus perangainya berubah. Terus setiap malam itu nyun sewu ya, ngamuk-ngamuk gitu ya, ngamuk-ngamuk. Nah, istrinya kan harus siaga dan harus mau dengan istrinya, maunya dengan istrinya seperti itu. Terus ya akhirnya capek secara mental, akhirnya menyerang kepada fisiknya karena ibunya juga usianya sudah tidak muda begitu ya, jadi seperti itu. Oke, baik, ini caregiver ya berarti ya, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oke, saya ke Bu Santi dulu. Ini kalau ngomongin soal peran keluarga, memang yang ada mungkin istrinya, tapi kan jangan sampai ya terjadi hal yang seperti Bu Hapsari sampaikan gitu ya. Kalau bisa ya semuanya sehat gitu kan. Nah, seperti apa sih seharusnya peran keluarga? Kan tidak hanya istri, pasti ada keluarga di luar keluarga inti gitu. Ya, jadi ini kan penanganan pasca stroke ini atau setelah terjadi serangan itu kan nanti tergantung dari bagian mana, nanti mungkin dokter Dodi akan lebih ini ya, bagian mana yang bisa mempengaruhi dengan fungsinya. Jadi biasanya tadi selain karena faktor biologis yang terserang di bagian otaknya, juga ketidakmampuan pasien setelah mendapatkan serangan stroke itulah yang membuat dia juga akhirnya merasa nggak mampu apa-apa lagi. Kemudian kok sudah tidak tidak seperti dulu lagi. Harusnya saya yang mencari nafkah misalnya, tetapi kok saya jadi seperti ini gitu down ya. Dia, ya. Jadi down gitu ya. Kemudian ya akhirnya yang lainnya misalnya menyerang fungsi bicaranya, dia harusnya menyampaikan apa, orang lain keluarga itu menangkapnya beda. Nanti kan jadi jengkel, Mbak. Jengkel ya. Gitu misalnya ya, pelo kan, karena pelo kemudian dia tidak bisa tertangkap pesannya, sehingga yang seperti itu membuat frustasi pada pasien karena yang disampaikan pesan nggak bisa menerima ya, sehingga peran keluarga tadi harus mampu memahami perubahan-perubahan apa yang terjadi pasca itu, perubahan-perubahan pada pasien itu pasca stroke itu seperti apa, seperti ya fungsi-fungsi daily living-nya ya, sehari-hariannya terutama itu harus dipahami oleh keluarga, sehingga keluarga itu bisa menyusun strategi, tentu bisa menyiapkan sumber daya yang ada di keluarganya seperti apa gitu ya. Nanti kalau perlu juga bisa terapi keluarga tadi yang seperti Bu Hapsari sampaikan. Kemudian yang paling ini ya saling menguatkan satu sama lain. Itu yang penting tadi, jangan sampai seperti pasiennya Bu Hapsari tadi sendiri ya. Iya, misalnya sudah sepuh berarti anak-anaknya kan sudah pergi semua, sudah punya keluarga sendiri. Nah, itu nanti perlu dibicarakan dengan keluarga besar bagaimana sebaiknya supaya juga lelah secara fisik dan mental kan, karena panjang ya Mbak ya merawatnya. Oke, baik. Pak Syukron, ini ngomongin soal penanganan depresi pasca stroke. Artinya masyarakat kan juga harus dilibatkan di sini, karena nggak mungkin ya namanya penanganan depresi seluruh keluarga terlibat. Sosialisasi apa yang sudah banyak diberikan atau support dari DPRD, Pak? Ya, jadi yang pertama bahwa stroke ini kan
tadi disampaikan ada faktor-faktor selain faktor Genetik ya. genetik, ada faktor karena kebiasaan Iya. pola hidup gitu hidup. kan. Nah, kalau di beberapa kasus yang sampai tadi ada yang masih muda itu ya memang ya ini berarti harus diwaspadai, semua harus waspada kan gitu kan. Nah, ketika kewaspadaan ditingkatkan ya berarti semua lapisan, semua elemen masyarakat, semua anggota keluarga juga harus ikut memperhatikan dengan potensi munculnya serangan ini. Nah, hari ini yang sudah kita lakukan, ya kalau memang itu informasi-informasi yang seperti ini kan tidak semua elemen masyarakat tahu gitu kan. Ngertinya nek stroke itu wis usia tua gitu kan. Dengan mungkin faktornya mungkin yang paling utama kan tadi hipertensi kan. Ada faktor lain enggak, saya juga belum tahu, nanti Pak Dokter bisa menjelaskan. Nah, hipertensi ini kan cara mencegahnya kan kadang-kadang malah justru tidak bisa dilakukan secara, ya maksudnya mengetahui, mungkin ada orang itu yang bahwa kemudian kalau hipertensi itu pemicunya ada tahu, cuman kadang-kadang abai gitu kan. Nah, ketika abai ini kan yang jadi masalah. Nah, siapa yang bisa untuk melakukan kontrol itu? Ya lingkungannya, ya keluarga misalnya. Kita biasa makan enak, makan yang yang bisa meningkatkan tekanan darah, potensi untuk itu ya harus dicegah. Karena kalau sudah ngomong soal kebiasaan, ya kalau kita sudah abai di situ, ya akhirnya baru nanti ketika umur ya tadi kalau timbunannya semakin banyak atau potensinya muncul lebih tinggi di usia berapapun bisa muncul. Nah, ini faktor keluarga. Nah, keluarga juga ini bagian dari masyarakat. Nah, ini perlu adanya sosialisasi lebih banyak. Nah, ini siap dari mana? Ya pastinya kalau pemerintah yang pasti lembaga-lembaga kesehatan atau lembaga-lembaga yang dimiliki yang lewat situ, kader-kader kesehatan itu yang kita berikan pendidikan untuk bagaimana memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat. Dan salah satunya dengan ngobrol kita hari ini ya, terkait dengan bagaimana penanganan stres pasca. Ya, hari ini kan bisa nanti kita sebar kemana-mana, biar dilihat semuanya, tahu, bisa dikaji, bisa dicerna untuk kita sendiri. Gitu. Oke, baik. Nah, sebelum ke sana, sebenarnya yang mengalami stres, ya Bu Hapsari ya, kebanyakan adalah caregivernya ya. Jadi kadang-kadang teman-teman yang pasca stroke ini malah justru tidak merasa seperti Ibu sampaikan. Nanti setelah yang satu ini kita akan bahas lebih banyak. Tetap bersama kami tentunya dalam Ranah Publik. Semua rencanaku hancur semua berantakan. Dia berjalan keluar dari lingkaran hidupku. Bebas ku lepaskan dia. Aku pun mulai berdendam. Pasti ku bisa melanjutkannya, pasti ku bisa menerima dan melanjutkannya. Oh, pasti ku bisa menyembuhkannya. Cepat bangkit dan berpikir, semua tak berakhir di sini. Rasakan pandanganmu penuh cerita dan luka. Memang begitulah semua. Jangan pernah kau menunggu keajaiban dunia. Hanyalah satu tujuan. Pasti ku bisa melanjutkannya. Pasti ku bisa menerima dan melanjutkannya. Oh, pasti ku bisa
pasti ku bisa melanjutkannya. Pasti ku bisa menerima dan melanjutkannya. Oh, pasti ku bisa menyembuhkannya. Cepat bangkit dan berpikir, semua tak berakhir di sini. Oke, pasti ku bisa. Itu teman-teman Nala Suara tadi ya. Dan ini pasti harus bisa melewati apa yang namanya pasca stroke. Jadi depresi ini tidak hanya pada penderitanya, tapi kadang keluarganya juga merasa depres gitu ya. Stressingnya juga luar biasa gitu. Meskipun mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Kalau sudah bertahun-tahun, nah baru datang ke Bu Hapsari. Bu, ini keluarga saya ada yang stroke. Kok saya kayaknya udah mulai gejala-gejala depresi gitu. Oke, sebelum ke sana saya ke Dokter Dodi dulu. Tadi dikatakan yang paling tinggi itu adalah hipertensi ya, bisa menyebabkan stroke. Selain itu apa lagi sih sebenarnya yang bisa menyebabkan stroke? Yang kedua ya rokok juga tinggi Mbak ya. Jadi rokok itu disebutkan bahwa dengan merokok itu dia beresiko untuk terkena stroke itu 3 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok. Terus kemudian juga pola hidup yang sekarang ini kan kecenderungannya kita berkutat dengan masalah gadget online kayak gitu kan, sehingga aktivitas fisik itu menjadi berkurang. Aktivitas fisik berkurang ya sudah, dengan pola diet yang kacau akhirnya ya yang saya sebutkan tadi di depan, obesitas, jadi berat badan semakin meningkat, gula menjadi tidak terkontrol, kolesterol menjadi semakin meningkat kayak gitu. Oke, baik. Nah, stroke ini kan macam-macam nih, ada yang taraf ringan, ada yang stadium berapa gitu. Supaya kita tahu, kan katanya stroke bisa sembuh total nih. Nah, jangan sampailah terkena gitu. Kita taunya dari mana tuh? Wah, kita kayaknya sudah mulai waspada nih menuju ke sana gitu. Kalau waspada menuju ke sana itu kalau sudah ada faktor-faktor resiko tadi Mbak. Jadi kalau misalnya panjenengan sudah ada kok ada riwayat tensi tinggi, apalagi ada keluarga itu riwayatnya stroke, terus kemudian juga kok ini dicek kolesterolnya kok juga tinggi terus, nah itu harus mulai waspada. Jadi harus dikontrol faktor-faktor resikonya itu. Tapi mungkin gejalanya kali ya, oh ini tuh aku kayaknya kena stroke gitu ya mungkin ya. Yang pertama sih kalau kayak gitu tuh bisa dilihat dari senyumnya yang nggak simetris. Kalau orang Jawa bilang perot. Ntar dulu, kameranya mana? Saya mau senyum. Tanggal tua biasanya. Iya, tua. Terus itu dari situ ya kelihatan ya. Terus kelihatan kok ini kok apa misalnya anggota keluarga kok ada yang perot, ini kayak gitu harus diwaspadai. Walaupun belum tentu stroke, tapi tidak ada salahnya kita harus waspada. Yang kedua adalah kelemahan di anggota gerak. Dan biasanya separuh. Jadi separuh, kalau kanan ya kanan, kiri-kiri. Tapi apakah bisa tangannya yang kanan, kakinya yang kiri, ya bisa aja terjadi. Parsial ya. Iya, kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah biasanya didapatkan adanya rabun. Jadi tiba-tiba kok pandangannya itu hilang. Kabur gitu. Jangan-jangan minus tuh. Enggak, mendadak. 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 Jadi biar gitu, bisa reversible, bisa juga irreversible. Jadi bisa menetap kayak gitu. Terus kemudian kesemutan. Jadi kesemutannya tapi cuma separuh doang. Jadi tapi lama. Iya, Kan menetap. kalau kita duduk agak lamaan, kesemutan juga. Tapi nanti kan kalau selonjoran gitu kan membaik lagi tuh. Apalagi ada mijitin ya Mas. Iya. Terus kalau ini dia kesemutannya itu biasanya separuh, atau misalnya rasa nyeri yang separuh yang rasa nyerinya itu nggak pernah kita rasakan sebelumnya kayak gitu. Itu harus waspada. Harus waspada. Terus kemudian juga bicaranya. Jadi bicaranya tiba-tiba kok pelo loh, ini kok biasanya bicaranya lancar, biasa memimpin rapat, biasa khotbah di depan, kok ini tiba-tiba kalau orang Jawa bilang tengkletot bicaranya kayak gitu, ya itu harus waspada juga. Atau tiba-tiba dia nggak bisa bicara sama sekali. Mendadak. Jadi kita nggak bisa tahu secara dini nggak bisa ya. Ya itulah dia keluhannya stroke itu, dia khasnya itu mendadak Mbak. Jadi biasanya keluarga itu bawa ke IGD itu, ini tadi sejam yang lalu aja masih ngobrol, masih jalan-jalan, kok tiba-tiba kayak gini ya dok, kayak gitu. Berarti general check up itu penting ya. Penting. Sebulan sekali paling tidak datanglah ketemu sama dokter-dokter di puskesmas gitu ya. Atau kalau paling enggak kan sekarang di apotek-apotek itu udah banyak yang menyediakan tensi, terus kemudian gula darah kayak gitu kan Mbak ya. Tapi yang harus di garis bawah adalah dicek seperti itu, terus jangan diobatin sendiri. Kalau misalnya nggak normal ya segera konsultasi ke dokter kayak gitu. Oke, baik. Nah, ini pasca penyembuhannya gimana? Jadi mereka-mereka yang bisa sembuh total itu di posisi waktu itu dia stroke-nya yang mana nih?
Level Jadi ada grade-grade di dalam stroke itu yang mulai dari ringan, sedang sampai dengan yang berat nggih. Jadi kalau misalnya itu ada beberapa komponen yang kita nilai, di antaranya ada dari kekuatan ototnya, dari kemampuan dia berbicara, dari fungsi kognitifnya seperti itu. Lah kalau ringan itu biasanya nanti kemampuan untuk kembali lagi seperti semula itu masih besar harapannya. Gitu. Cuma kalau memang dia stroke-nya sudah jatuh dalam kondisi stroke yang berat, jadi kekuatan yang kalau kita nilai itu kan kekuatan itu mulai dari 0 sampai 5. Kalau dia kekuatannya sudah tinggal 0, terus kemudian gangguan kognitifnya juga berat kayak gitu, memang target pengobatan itu harus kita samakan lah visinya dengan keluarga. Kadang-kadang kan keluarga itu punya target yang terlalu tinggi kayak gitu Mbak Dea, seperti yang disebutkan Bu Hapsari tadi. Jadi kayak ada fase denial, fase nggak menerima bahwa oh ini tuh harusnya bisa sembuh kayak gitu. Itu tetanggaku kena stroke kok bisa sembuh, tapi kenapa kayak gitulah. Itu yang harus benar-benar kita samakan visinya, targetnya pengobatannya itu seperti apa gitu. Oke, baik. Bu Hapsari, terkait dengan pencegahan stres pada stroke nih ya, boleh dikorelasikan dengan apa yang sudah sering dialami atau dihadapi para penderita yang datang ke tempat Ibu. Seperti apa sih maksudnya? Mereka kan nggak sadar nih bahwa saya ini sebenarnya stressing pasca stroke ini untuk pasiennya ya. Boleh cerita, ada cerita apa terkait dengan ini pasien yang datang? Kalau pencegahan stres atau depresi pasca stroke, ya jangan stroke. Oke. Makanya tadi dokter mengatakan jangan stroke ya, jangan stroke gimana? Cek secara berkala gitu ya. Begitu. Kalau stres itu pasti semua pasien yang kena stroke itu pasti stres. Jadi ya mungkin 1 sampai 6 bulan, 3 bulan paling cepat, tapi kebanyakan lebih lah. Pasti mereka stres dulu awalnya gitu ya. Awalnya stres. Nah, nanti setelah itu baru bagaimana copingnya pasien, dia lambat laun itu stresnya akan berkurang gitu. Nah, itu juga pertama dipengaruhi oleh kepribadian pasien sendiri. Gitu ya, kepribadian pasien sebelum stroke ya. Lalu apakah sebelum stroke itu dia mempunyai gangguan mental. Jadi Nyun Sewu, sebetulnya masyarakat kita itu banyak sekali yang gangguan mental gitu ya. Tapi kadarnya beda-beda gitu ya. Kadarnya beda-beda gitu ya. Jadi termasuk itu gitu. Lalu yang selanjutnya adalah tadi kepribadian ya, kepribadian, lalu kondisi sebelum dia sakit itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah lingkungan. Begitu. Jadi itu yang sangat berpengaruh begitu. Jadi akhirnya pada saat dia selanjutnya yang paling kepribadian itu termasuk bagaimana kedekatan pasien itu dengan agama. Gitu ya. Jadi penerimaan ya, penerimaan. Jadi rasa menerima itu seperti apa. 1 sampai 6 bulan pasti mereka tidak akan menerima. Nah, disitulah stres itu ada. Nah, pada saat seperti itu, bagaimana copingnya pasien itu yang akan berkelanjutan nanti. Apakah stres itu berkelanjutan? Apakah menjadi depresi? Begitu. Nah, tapi beda lagi apabila sudah depresinya itu dari gangguan stroke-nya, gangguan stroke-nya, jadi biologisnya. Jadi serangan stroke-nya itu menyerang saraf ya, sistem saraf yang areanya untuk itu, seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah, saya ke Bu Santi dulu. Ada 6 bulan masa inkubasi sebelum dia benar-benar stres. Apa dong saya nyebutnya ya? Adaptasi. Adaptasi. Kok inkubasi? Adaptasi. Ini keluarga harus seperti apa bersikap di kondisi yang seperti ini? Ini kan ada 2 kemungkinan. Dia akan menuju ke yang baik atau malah benar-benar stres berat gitu. Ya, setiap ada perubahan di dalam keluarga itu kan satu orang keluarga akan mempengaruhi semuanya ya Mbak. Sehingga dari keluarga itu ada baiknya memang mengetahui tanda-tanda yang mungkin terjadi pasca itu. Jadi sudah memang harus peka dengan kondisi itu. Misalnya tadi ketika dokter sudah menyampaikan atau setelah mau pulang itu kan biasanya ada edukasi dulu dari dokter. Bu, ini kaki sebelah kirinya, tangan sebelah kirinya atau mana anggota yang kehilangan fungsinya itu nanti akan dijelaskan. Kemudian keluarga bisa support. Artinya bukan kemudian
harus laden semuanya, ya. Karena kan nanti pasca stroke itu pasti ada fisioterapi dan lain sebagainya ya. Nah, mendukung dari setiap terapi yang di keluarga, kemudian penerimaan keluarga tadi selain pasien juga keluarga juga harus segera menerima kondisi yang ada. Kemudian melihat mensupport bahwa perubahan yang terjadi pada pasien itu kita masih oke loh gitu ya keluarga ya. Jadi jangan menunjukkan misalnya perubahan atau ini toh sejak bapak ini misalnya begitu. Ya, jadi memperparah nih. Iya betul. Jadi mikir. Betul komunikasi itu tadi Bu Hapsari juga menyampaikan sensitif sekali. Jadi misalnya ngomong apa sedikit aja kita salah ditangkapnya akan lain. Berbeda oleh pasien itu dipersepsikan akan lain, berarti ini nggak butuh aku lagi gitu misalnya. Atau ini ngece aku gitu mendadak misalnya. mutungan ya? Iya, mendadak mutungan. Nah itu yang harus disadari. Kemudian memang memfasilitasi apa yang masih bisa dilakukan. Jadi ketika pasiennya bisa makan sendiri itu dia dipersilahkan untuk makan sendiri, bukan diladeni. Karena itu menunjukkan bahwa aku masih mampu loh makan sendiri walaupun tidak menggunakan tangan, misalnya harus tangan kiri belajar. Nah atau yang lain-lainnya. Misalnya gangguannya pada fungsi bicaranya kita fasilitasi dengan menulis, ya misalnya ya, yang bisa berkomunikasi supaya jelas apa yang dimaksud, gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu peran keluarga itu sangat penting, sehingga optimisme dari pasien itu bahwa aku ternyata masih bisa walaupun harus berubah situasinya sekarang ini. Ayo Pak, semangat. Bapak hari ini jadwal fisioterapi, ayo Pak, gitu, misalnya begitu. Jadi memfasilitasi dari hal-hal yang seperti itu. Baik, siap. Nih keluarga-keluarga mesti didengarkan nih, apalagi sebagai caregiver pasien pasca stroke. Saya ke Pak Syukron dulu. Depresi pasti ya inilah kesehatan jiwa gitu ya Pak ya. Ada regulasi khusus terkait dengan ini nggak Pak yang sekarang sedang dibahas gitu? Ya, kalau regulasi tentang kesehatan jiwa ada. Kita kemarin baru aja mensahkan perda tentang kesehatan jiwa. Dan itu mulai mengatur dari mulai pencegahan, promosi. Mulai dari promosi, kemudian ada preventifnya, promotif, kemudian kuratif sampai ke rehabilitatif. Jadi kan 4 hal ini yang dalam perda itu mengatur. Nah, promotif sama preventif ini kan menuju pencegahan tadi. Bagaimana kemudian masyarakat bisa tahu, mendapatkan informasi bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi gangguan jiwa. Nah, di situ karena tadi disampaikan Bu Hapsari tadi ya. Jadi bahwa kesehatan stroke tadi juga kemudian mampu tadi membuat kesehatan jiwa terganggu bagi stresnya tadi kan karena faktor gangguan mental tadi, kesehatan jiwanya tadi. Nah, memang di dalam preventif dan promotif ini kan tujuannya mencegah di situ. Tapi kemudian yang kuratif misalnya, yang kuratif ini kan bagaimana mengobati mereka, dan kemudian yang terakhir adalah rehabilitatif, mereka bagaimana kalau yang kesehatannya jiwa itu dikembalikan untuk bisa normal. Nah, memang faktor-faktor tadi ya, orang yang terkena stroke ini kan ya nyun sewu mereka pasti diberikan kekurangan ya, mereka tidak bisa beraktivitas normal, pastinya mentalnya juga pasti akan terkena. Dan itu pun nanti bisa berpengaruh pada keluarga. Nah, ini bagaimana kita menjaga. Nah, saling mendukung maksudnya saya. Ya harus saling mendukung. Baik yang maaf kalau orang yang sakit pasti susah untuk bisa tapi harus ada komunikasi yang bagus sebenarnya. Itu sih. Dan budaya itu yang harus kita tumbuhkan sih sebenarnya. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Saya juga masih penasaran bagaimana nanti kalau sudah terkena stroke, kemudian pasca pemulihannya akan seperti apa, supaya tidak terjadi stres pada penderita, dan nanti ngerembetnya jadi stres kepada caregiver. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami.
Baik, Anda bersama kami tentunya dalam ranah publik masih mengenai penanganan depresi pasca stroke, dan kali ini masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ke Dokter Dodi lagi. Sudah terkena stroke, kemudian sekarang pemulihannya nih, Dok. Akan seperti apa prosesnya? Iya, pemulihannya itu kan kalau stroke itu memang harus holistik ya Mbak ya. Yang pertama itu mulai dari medikamentosanya. Medikamentosanya itu maksudnya pengobatannya. Jadi biasanya pasien itu masuk ya disertai dengan adanya tensi tinggi biasanya, terus kemudian disertai dengan komplikasi-komplikasi yang lain, misalnya kayak gula tinggi atau disertai dengan kolesterol yang tinggi kayak gitu ya, berarti kita fokus di pengobatannya itu. Terus kemudian fokus pengobatannya yang selanjutnya adalah mencegah supaya stroke-nya ini tidak berulang. Kayak gitu. Bisa kambuh nanti kalau bisa. itu tidak dijaga. Kalau tidak dijaga bisa kambuh. Kalau misalnya kena sisi kanan, kena sisi kiri kan juga tambah repot nanti. Jadi ya tetap harus pencegahan. Kadang-kadang kan yang ditanyakan ke pasien itu, sampai kapan saya harus minum obat dok? Kayak gitu kan. Itu pasien sering nanya gitu? Sering banget nanya kayak gitu. Pada pasien dengan stroke sumbatan itu memang untuk pengobatan itu ya harus kita berikan seumur hidup. Gitu. Jadi anti platelet atau anti untuk pembekuan darahnya itu selama tidak ada efek samping atau kontraindikasi harus diberikan seumur hidup untuk mencegah supaya tidak terjadi stroke yang berulang. Supaya tidak terjadi sumbatan ya. Tidak terjadi sumbatan berulang. Tapi kalau misalnya dia stroke-nya perdarahan ya berarti kita harus cari faktor kenapa kok dia bisa pembuluh darahnya itu pecah. Lah itu yang harus kita kontrol selanjutnya. Terus setelah pengobatan medikamentosa yang kedua adalah rehabilitasi mediknya atau fisioterapinya. Jadi pada konsepnya stroke itu adalah anggota gerak tubuh yang lemah itu jika dia digerakkan atau distimulasi, dia harapan untuk perbaikannya itu lebih tinggi dibandingkan kalau didiamkan saja kayak gitu. Tapi itu masyarakat paham ya seperti itu harusnya ya? Biasanya kalau pasien saya khotbahi seperti itulah. Harus khotbahi dulu, iya. Takutnya gini, mereka paham tapi mereka tidak melakukan karena nggak sempet, nggak. Iya, kayak gitu. Kadang-kadang pun juga kalau orang Jawa itu bilangnya ngelokro Mbak. Jadi ini udah tak usaha gerakin tapi kok masih enggak gerak-gerak kayak gitu ya. Itu memang kembali lagi tadi. Jadi kita harus menyesuaikan target pengobatan kita. Tapi kan tidak secepat itu, semuanya butuh proses. Betul, kan, harus butuh proses. Ya memang ada golden periodnya yang dia 1 bulan pertama, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, sampai 9 bulan pertama. Biasanya karena setelah 9 bulan itu biasanya untuk progres perbaikannya itu nggak terlalu signifikan. Jadi memang harus benar-benar kita kejar di bulan-bulan awal terkena stroke. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ya dari ranahnya Bu Absari, jadi dari psikisnya. Jadi psikis itu memang benar-benar berperan besar dalam penyembuhan pasien stroke. Jadi kalau saya amati, kalau pasien yang jatuh dalam kondisi yang tadi saya bilang lokro, depresi kayak gitu itu biasanya perbaikannya itu juga nggak terlalu signifikan. Walaupun udah kita terapi tiap hari, sudah kita berikan obat-obatan yang terbaik, tapi kalau dari pasiennya sendiri pun nggak ada antusiasme untuk dia mau sembuh, biasanya juga nggak terlalu bagus. Jadi memang mindsetnya yang harus dirubah. Mindsetnya harus diperbaiki. Jadi 3 itu tadi itu harus benar-benar jalan bareng, nggak boleh ditinggal salah satu. Kayak gitu. Bu Absari gimana tuh untuk merubah mindset teman-teman yang dia terkena stroke? Artinya kan secara medis sudah dilakukan semua. Balik lagi nih, kalau pikirannya kita udah nggak yakin ya nggak dapat gitu ya. Gimana Bu caranya? Ya kembali semua itu kembali lagi kepada pasien yang bersangkutan. Jadi kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Yang saya sampaikan adalah pola kepribadian masing-masing. Pasien saya ada juga yang yang survive gitu ya, karena bahkan itu sebetulnya tidak didukung oleh keluarga. Dia sendiri. Dia sendiri. Iya. Artinya tidak didukung keluarga gimana? Tidak didukung keluarga begini. Ya ada permasalahan tertentu di dalam keluarganya yang membuat dia survive sendiri gitu loh. Survive sendiri. Anaknya banyak yang di luar kota begitu, sama anaknya disiapkan suster. Sudah. Tapi bisa baik dan alhamdulillah usianya sekarang sudah sekarang tuh 85-an ya. Saya amazing banget itu, begitu. Itu pola pikir dia ini luar biasa ya. Luar biasa, positif sekali. Dan dulu yang betul-betul sudah tidak bisa apa-apa begitu, terus kok pelo ya dok. Kalau kalau pasien saya itu gangguannya pelo, jadi bukan di badan. Ya, bukan di badan gerak tapi pelo gitu. Ya mungkin juga stroke-nya mungkin ringan ya dok atau gimana, tapi ya dengan usia segitu gitu ya, 80-an begitu. Ya saya amazing sekarang sudah bisa jalan-jalan walaupun pakai kursi roda, kemarin juga ke Jakarta bisa keluar kota begitu. Jadi
kembali lagi kepada pola kepribadian. Jadi balik lagi kepada pola kepribadian masing-masing gitu. Nah, kalau saya melihat juga ada faktor dari penerimaan itu. Nah, penerimaan itu dari mana? Kepasrahan kepada Tuhan. Kembali ke agama berarti Ya, ya. kepasrahan kepada Tuhan seperti itu juga banyak pengaruhnya. Oke, baik. Nah, tadi penderitanya gitu ya. Kan jangan sampai nih ya, ini yang stres penderitanya ngerembet sampai ke caregivernya gitu. Berarti ini caregiver juga harus ada apa sih istilahnya trainingnya ya? Ada. Iya. Oh ada, khusus gitu. Beberapa puskesmas Saya sudah pernah ada. ini. Oh iya, Ya, Ibu kelompok memberikan training juga. komunitas gitu ya, komunitas keluarga. Oh, itu seperti apa sih? Boleh cerita dong. Artinya kan siapa tahu nih ada caregiver di Iya. rumah yang dia memang sudah harus butuh teman nih, sesama caregiver gitu untuk Iya. saling menguatkan. Caregiver untuk masalah apapun sepertinya mereka butuh komunitas untuk saling menguatkan, juga saling belajar dari apa yang dialami masing-masing keluarga, ya strategi-strategi mereka menghadapi keluarga maupun menghadapi diri mereka sendiri, gitu ya. Bagaimana cara untuk menguatkan diri? Itu memang mereka butuh komunitas. Kalau sendiri itu memang terasa berat, tapi ketika bareng-bareng dengan teman-teman yang sesama caregiver itu mereka akan semakin aku nggak sendiri menghadapi ini. Oh teman-temanku ada yang lebih parah mungkin, tapi mereka melinit kemudian ya tadi itu isinya komunitas itu isinya bisa sesuai dengan tergantung materinya ya, Bu Hapsari ya. Sekarang misalnya bagaimana meningkatkan mindfulness misalnya dari keluarga, atau bagaimana cara menghadapi keluarga dengan yang pasiennya cranky misalnya begitu. Nah itu kan mereka butuh kelompok yang sama senasib ya. penderita. Ada pelatihannya Ya. memang. Itu di puskesmas. Justru di Vaskes tingkat Sleman 1 ya. Saya di Bantul. Oh di Bantul. Puskesmas Bantul. Saya pernah beberapa kali memberikan pelatihan untuk para caregiver. Gitu. Tapi itu umum ya, artinya tidak hanya khusus untuk caregivers pasca stroke ya. Biasanya masing-masing topik ya Bu ya. Masing-masing topik. Terus kalau nggak salah diambilkan per pedusunan apa gimana. Jadi ada perwakilannya dari dusun ini seperti itu. Iya. Oke, Gitu. baik. Ada. Pak Sukron gimana Pak Sukron? Ini berarti kan ada program di masyarakat yang artinya mensupport mereka sebagai caregiver karena mereka sebagai penderita sendiri nggak mungkin akan sendiri gitu ya. Tapi kan jangan sampai merembet ke caregivernya juga ikut stres gitu Pak. Support apa yang bisa diberikan dengan program-program yang ada di puskesmas, dinas kesehatan? Apa ya? Jadi kalau untuk jadi gerakan kalau kita kan di dinas kesehatan ya itu ada gerakan masyarakat hidup sehat itu sebenarnya yang Germas itu kan bisa kemana-mana kan gitu kan. Tadi lagunya apa itu semua bisa dicakup lah, baik itu mulai dari pencegahan maupun sampai pada nanti keluarganya sendiri. Karena faktor ya penyakit itu kan nggak kalau pasiennya pasien itu kan butuh orang-orang lingkungan sekitar yang itu akan membantu dia untuk cepat sembuh gitu kan. Kalau dia sendiri ya nggak bisa gitu kan, karena untuk menyembuhkan itu butuh tangan-tangan orang lain, tangan-tangan keluarga untuk bisa mendorong minimal dari sisi mental juga gitu kan. Karena untuk sembuh itu butuh keyakinan gitu kan. Coba itu, nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Oh mungkin dari sisi medis iya, tapi kalau keyakinannya tadi nggak dibangun secara nah ini sebenarnya faktor-faktor dari caregiver tadi penting. Bagaimana keyakinan itu kan dibutuhkan dari apa? Dari satu kepercayaan diri kemudian dibangun di situ. Bahkan tadi sentuhan-sentuhan agama, sentuhan kayak ada dari dorongan dari agama, kemudian dari orang-orang tokoh-tokoh yang memang mampu untuk tadi kalau Pak Dokter. Kalau dokter kan kuliahnya tentang kesehatan ya. Tapi kalau dokter juga sering khotbah juga. Ya khotbah tentang kesehatan kan gitu kan. Ya. Tapi kalau pemuka-pemuka agama bagaimana kemudian kan di agama kan juga diatur. Diatur bagaimana orang itu harus berikhtiar ketika terkena musibah atau penyakit. Ketika sudah harus maksimal ikhtiarnya. Baru kemudian kalau sudah pada mentok itu kan atau kemudian butuh selain ikhtiar secara medis, ikhtiar secara rohaniah gitu kan. Nah ini yang harusnya sama-sama dilakukan. Ya siapa ya kita nggak ngerti ya kesembuhan itu dan
mutlak, bukan hanya dari sisi medis aja, dokternya Tadi aja kalau ya. yang dari yang kuasa, kita punya Tuhan, kita punya sesuatu apa yang kita harus yang pemilik kehidupan ini, ya kita ke sana juga kan kita. Ya dekengane pusat gitu kan bahasanya kan gitu. Kalau pusatnya udah oke, pasti ya kita akan sembuh dengan sendirinya. Dan ini yang tantangan maksud saya, bagaimana para caregiver itu ya harus dari sisi mental kemudian spiritualnya didorong. Nah, ini butuh saya kira tadi ada peran-peran dari sisi kader-kader kesehatan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemerintahan di paling kecil, paling lingkungan kecil itu untuk mewujudkan itu. Bolehlah misalnya dengan germas itu tidak hanya secara gerakannya itu hanya secara sisi medisnya, tapi juga dari sisi ini tadi gerakan untuk menyadarkan, memberikan penyadaran, juga edukasi itu ya seperti itu. Libatkanlah dari semua pihak. Gitu kan. Saya siap untuk itu kok. Nanti saya akan dorong juga format germas yang lebih lebih komplit maksud saya. Paketnya paket komplit lah gitu kan. Kayak semacam di Posyandu gitu. Ya kita harus membuat terobosan baru lah. Bisa di situ nanti tidak hanya ibu dan anak, tapi orang tua lain, misalnya bapaknya dibawa ke sana juga, dan tematik juga ada, misalnya nanti setiap bulan di situ pemeriksaan, tapi di situ juga ada sosialisasi seperti itu. Tentang kejiwaan juga bisa masuk boleh ke sana. Juga gitu tematiknya banyak-banyak gitu. Baik. Jadi artinya dari mulai regulasi masuk, kemudian pendanaan aman ya Pak ya? Insya Allah kalau kita kan DIY ini kan selalu dulu terkait dengan undang-undang kesehatan itu kan ada mandatory spending itu 10% itu selalu kita taati, bahkan lebih gitu kan. Dan untuk itu ya saya kira nggak masalah lah, apalagi Jogja kan mandatorinya sudah tercapai, dan kita juga care juga terhadap hari ini kita kayaknya misalnya kayak kita dorong nanti kita punya 2 rumah sakit ya, Rumah Sakit Gracia, kemudian Rumah Sakit Paru yang tahun ini akan dikembangkan, Rumah Sakit Parunya itu kita tambah perluasannya, yang Rumah Sakit Gracia kita mulai nambah menjadi pelayanannya lebih ada tambah bed, kemudian ada tambah juga pelayanan umum juga ada di situ. Nah, ini akan semakin membuat mendorong derajat kesehatan masyarakat kita akan lebih baik lagi. Baik. Dukungannya sudah sangat luar biasa dari Dewan ya. Dan tanggal 29 Oktober saya tadi dapat bocoran dari Dr. Dodi. Diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia ya. Bukan artinya dengan diperingati itu terus ngapa-ngapain yang happy-happy, enggak, tapi justru kita pengingat ya Dok ya. Apa yang ingin dokter sampaikan terkait dengan 29 Oktober nih Dok? Jadi 29 Oktober ini kan diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia ya Mbak ya, dengan temanya tahun ini tuh Together We Are Greater Than Stroke. Jadi kalau kita bersama-sama dalam segala macam seperti yang Pak Syukron tadi katakan, yaitu mulai dari promotif, mulai dari preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif. Ya insya Allah stroke ini bisa dicegah. Andai kata misalnya pun sudah terjadi stroke, ya stroke ini bisa disembuhkan. Atau kalau misalnya dia jatuh ke dalam kondisi stroke berat, ya kita bisa memampukan pasien itu sesuai dengan fungsinya yang ada pada saat itu. Baik. Itu maknanya Hari Stroke Sedunia diperingati 29 Oktober. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi, masih ada satu sesi terakhir, tetap bersama kami. Baik, Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik dan masih mengenai penanganan depresi pasca stroke. Waktu kita tidak banyak, saya mungkin ingin konklusi dulu ya, kesimpulan dari masing-masing narasumber. Dari Bu Santi dulu, ada yang disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita? Iya, kita harus tetap keluarga itu adalah sesuatu kesatuan yang utuh. Jadi ketika ada yang sakit, berbahagia bersama-sama. Kalau ada yang sakit juga ditanggung bersama-sama, saling menguatkan satu sama lain. Itu makna keluarga. Baik. Jadi kembalikan lagi ke fungsi keluarga seutuhnya gitu ya. Dari Bu Hapsari, ada yang disampaikan kepada pemirsa, Bu? Iya. Apabila pasien sudah terkena stroke dan mengalami depresi, yang pertama yang saya pesankan adalah harus terus semangat dengan terapi. Nah ini ya, terapinya di semangat terapi. Yang kedua adalah harus paham diri, sadar diri gitu, sadar diri bahwa aku ini sekarang seperti apa, gitu ya. Kalau apabila moodku hari ini aku kok marah-marah gitu ya, hari ini marah, jadi sadar diri ya marah-marah.
oh aku marah-marah, sampaikan kepada caregiver di sekelilingnya, ini aku hari ini kok banyak marah-marah gitu, seperti itu. Atau kalau tidak ada orang sekelilingnya ya nulis diary aja, Itu bisa bisa. Kalau memang dia merilis stressingnya dia. ya itu memang harus dengan ini dulu ya Mbak ya, Iya, dengan iya. apa namanya coaching dulu ya, Iya, iya. gitu. Terus yang selanjutnya adalah tetap bergerak. Bergerak itu ya dengan terapi kan bergerak ya. Ya. Bergerak itu satu, bergerak. Terus bergeraknya apa? Mungkin kalau bagi yang muslim ya sholat ya. Harus bergerak karena otot-otot harus digerakkan ya dokter ya. Bergerak yang selanjutnya adalah cari teman penyintas stroke. Oh, Itu oke. jadi biar ada rasa penerimaan, oh ada temanku begini, ada Oke, begini seperti itu. Jadi oke. Saling menguatkan. saling menguatkan di Ya. situ. Jadi bergerak yang itu dan selanjutnya kalau sudah seperti itu ya tingkatkan keterampilan. Keterampilan itu bukan berarti kita harus bikin karya Ya, bukan, ya, tapi oh kalau terapinya hari ini kalau mungkin yang masalah jalan aku bisanya baru berapa langkah. Nah, ditingkatkan lagi Oh, seperti oke. itu. Jadi itu pesan saya sih seperti itu. Jadi harus tetap semangat dan yang paling utama adalah kesembuhan itu dari Tuhan. Oke. Kesembuhan dari Tuhan dan Tuhan tidak akan memberikan kesembuhan apabila kita tidak berusaha. Gitu ya. Jadi kita tetap berusaha dengan terapi, dengan bergerak, positive thinking lah seperti Oke, itu. baik. Ya, terima kasih sekali. Waktu juga ini yang sudah membatasi kita. Saya sudah dikode sama Bapak produser. Udah Mbak, waktunya udah habis. Saya pengennya masih satu episode lagi. Masih banyak loh yang mesti saya tanyakan ke Dokter Dodi sama Pak Sukron. Tapi matur nuwun Pak Sukron, Dokter Dodi, Bu Angsari, Bu Santi. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan apa yang sudah menjadi bahasan kita hari ini menjadi wawasan tambahan untuk Anda terkait dengan penanganan depresi pasca stroke. Tidak hanya para penderitanya, tapi juga teman-teman, keluarga dekat, keluarga di luar keluarga inti, dan juga lingkungan. Khususnya caregiver yang paling dekat banget sama penderita stroke, pasca stroke. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang kau rasakan, ku ingin engkau tahu, untuk berbagi bersama. Buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru, buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Mentari bersinar selalu, ini yang ku minta, penuh semangat tertawa bersamamu teman semua. Karena sini saatnya kita nyanyi bersama. Jadi pribadi baru, buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Dengarkan hatimu, pastikan pilihanmu, esok mentari kan datang bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama, dan kita tahu pelangi yang satukan kita.
Waduh, waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wajan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye to, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa tuh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan. Soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi. Kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus.
Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.